Sekarang bisa dilihat ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan pada saat saya mempresentasikan, silahkan dibuka sendiri ya. Ininya. Mikrofonnya dibuka sendiri. Kemudian bisa bertanya langsung. Sampai sini pada mengerti semua ya teman-teman. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang program, program Korea Welder. Nanti kita akan mendapat visa E7. Kerjanya sebagai welder galangan kapal, itu yang dibutuhkan dari orang Koreanya sendiri yang punya sertifikat FCAW, GTAW, sama GMAW. Di sini lebih mementingkan untuk welder yang dengan alat gas CO, kemudian ada argon sama oksigen. Itu disponsori oleh Power Agency PT Puncak Jaya Samudra dan PT Duta Samudra Bahari. Kemudian kita juga bermitra di klub bahasa dengan LPK Tunas Muda Insani di Power Manning Agency ini untuk keberangkatannya. Kemudian di sini untuk LPK-nya untuk diklat bahasa Koreanya. Karena kita walaupun bisa bekerja, tapi kita harus bisa mengerti arti dari alat-alat Korea dalam bahasa Koreanya. Kemudian di sini ada pengertian dulu ya, welder Indonesia. Job welder galangan kapal pada Jakarta, PP2MI pada tanggal 26 Juli. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PP2MI, Pak Beni Ramdhani, menerima kunjungan Head of Prosperity Management Department Hyundai Heavy Industry HHI yang dibawakan oleh Shin Sang-won pada hari Senin di Hotel Royal Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke HHI Hyundai dengan menggunakan visa E7. Jadi produk Hyundai ini dari Korea yang dibawakan oleh Shin Sang-won untuk permulaan udah dikenalkan sama PP2MI. Jadi dari pihak Korea kebutuhan untuk last welder di sana sangat tinggi di tahun 2003-2004 dari permintaan luar negerinya. Tapi untuk pekerjanya sendiri masih segitu-segitu aja. Makanya kurang dari sananya sih ngomongnya kurang 4.000 sampai 6.000 peserta. Makanya teman-teman bisa untuk berangkat ke Korea. Peluang kerja besar gitu. Karena di sana membutuhkan banyak pekerja. Kemudian saya akan menjelaskan dulu visa E7 Korea. Apa sih visa E7? Ya. Visa E7 itu adalah visa skill worker, pekerja yang mempunyai skill atau talenta tersendiri dengan profesionalitas pekerjaan yang dituntut untuk lebih menguasai dalam bidang tertentu sesuai skill yang diminta. Untuk hal ini kita mendapat visa E7-3 pekerja skill worker dalam hal last welding. Nanti kerjanya di galangan kapal ya Mas ya. Bukan di pabrik, bukan di darat, bangunan ataupun apa. Kita bekerja di galangan kapal. Gaji untuk visa E7 sendiri ini 2.700.000 won. Basicnya aja ya, gaji basic welder Korea dengan visa E7 setara dengan 30 juta rupiah per bulan. Ini 2.700.000 won. Ketika dirupiahin itu 29.800.000 sekian. Karena won sekarang lagi turun. Tapi kalau lagi bagus itu 30 juta ke atas. Kemudian bisa kunjungan keluarga. Dengan visa E7, keluarga peserta bisa datang ke Korea Selatan dengan proses yang sangat mudah. Maksudnya apa sih? Untuk peserta yang mempunyai visa E7, istri dan anaknya bisa
main ke Korea. Visanya berlaku 3 bulan sekali, harus pulang ke Indonesia. Jadi yang kangen keluarganya bisa berangkat ke Korea. Contoh masnya berangkat ke Korea lewat perusahaan kami, nanti istri dan anaknya mau menjenguk ke sana, nanti lewat perusahaan kami juga bisa saya bantu. Dalam hal ini kita bukan menyuruh istri dan anak untuk bekerja, tapi cuma kunjungan turis, tapi di backup dengan visa E7 peserta. Tanpa ada visa E7 dari peserta, orang Indonesia mau ke Korea itu sangat sulit, Mas. Kemudian perpanjangan masa kontrak. Dengan masa kontrak pertama adalah 2 tahun. Jika bersedia, bisa perpanjangan terus-menerus. Gitu. Bisa diperpanjang secara terus-menerus. Kemudian ini perkenalan dari PT Duta Samudra Bahari, yang dalam hal ini saya sebagai kepala divisi Koreanya yang bertanggung jawab untuk divisi Korea. PT Duta Samudra Bahari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI. Membutuhkan tenaga kerja sebagai welder atau tukang las. Calon tenaga kerja ini akan ditempatkan di lokasi pembuatan kapal milik Hyundai di Korea, seperti di Ulsan atau di Busan dan yang lain-lain dekat laut atau kalangan kapal. Akan ditempatkan di kalangan kapal untuk beberapa daerah di Korea Selatan yang tadi seperti Ulsan dan lain-lain, di mana peserta akan bekerja dengan alat welder yang memakai gas CO2, argon, dan oksigen. Ini contoh alatnya. Ini dari PLK yang bekerjasama dengan kita. Nanti untuk ujiannya sudah disediakan alat sama tabung gasnya. Ini untuk plat besinya yang karbon. Nanti kita bikin bentuk yang V seperti ini, kampuhnya gitu. Untuk teman-teman yang sudah ahli di bidang pengelasan pasti ya melihat seperti ini sangat ya udah familiar lah, udah biasa gitu. Kemudian ini alat-alatnya, alat besi, alat bantu, mesin cobwell, terus kampuh plat V, ini galeri dari tempat untuk ujiannya nanti. Ini untuk kawat rollnya 1,0 ya, 1,0 mm AWS. Kemudian ini mesinnya, ini yang mesin yang peaknya juga. Kemudian ada mesin welder yang lain. Saya juga ini kan kurang begitu paham di welder, karena background saya itu bukan welder, cuman saya sedang belajar mempelajari tentang welder. Ini alat-alatnya yang saya foto-foto. Ini untuk tabung gasnya. Kemudian ini ada wire feeder yang untuk wire-nya biar muter terus. Seperti itu. Kemudian Korean Manpower Agency, saya akan perkenalkannya. Kami bekerja sama dengan agensi Korea yang akan menempatkan para welder Indonesia di perusahaan Hyundai, Samsung, dan lain-lain yang bertempatkan kerja di galangan kapal. Jadi kalau teman-teman nanti bersedia untuk datang ke perusahaan untuk berkunjung, saya nggak memaksa untuk teman-teman daftar. Ya, bentar. Saya nggak memaksa untuk mendaftar, tetapi teman-teman bisa melihat nanti usahanya seperti apa. Kalau mau lihat apa agensi atau apa, itu surat-surat juga nanti mungkin akan saya perlihatkan untuk beberapa orang yang ahli dalam hal ngelas. Nanti juga biasanya akan saya perlihatkan untuk lebih mempercayai kita. Ini galeri welder di Korea. Di sana kawat lasnya pakai tipe SB 308L. Kemudian untuk ukurannya 1,2 mm. Ini untuk jarak plat ada yang segini sekitar 8 mili. Kemudian ini untuk welder pipa. Ini welder yang 3G, 3G.
Ini yang 2G-nya dan 1G-nya. Seperti ini. Yang pakai gas. Kemudian ini video dari tempat pembelajaran. Contoh videonya. Oke, videonya seperti itu. Jadi peserta dengan skill welder yang sudah bisa tetapi belum sertifikasi, yang belum punya sertifikat, maka kami bantu dengan sertifikasi LAS yang diakui oleh nasional dan diakui oleh Korea untuk bisa ikut ujian. Kemudian ini untuk galeri yang di Koreanya. Ini posisi yang di Korea. Jadi ini contoh dari teman kita yang sudah ada di Korea. Kelas master kapal ya, tiangnya. Sama ini ada pipa apa tuh saya kurang tahu, tapi sedang di las pipa. Tapi las pipa ini berjalan. Sini diputar video kerja welder Korea. Jadi video kerja teman yang sudah bekerja di kalangan kapal. Ini ada yang mau masuk. Mas Ahmad sama Mas Eko. Jadi video kerja teman yang sudah bekerja di kalangan kapal Korea dengan sistem program G2G karena program Visaya 7 baru disahkan dan baru akan memberangkatkan di akhir bulan untuk seluruh nasional wilayah Indonesia. Jadi untuk welder yang untuk Visaya 7 itu belum ada keberangkatannya, untuk seluruh Indonesia belum ada yang bisa berangkatin. Tapi bulan 10 ini sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari Korea, tinggal nanti disahkan di Indonesia akhir bulan ini. Makanya bulan 11 ada beberapa perusahaan yang akan mengadakan ujian, nanti diuji oleh orang Korea. Ini untuk gaji welder. Saya kutip dari gaji welder program G2G dengan gaji basic sesuai aturan gaji dengan visa E9. Jadi ini saya minta slip gaji cuma dari temen yang ada di sana. Nyimpennya yang bulan 3, kebetulan bulan 3 agak lama sih ya. Jadi saya bacakan dulu ya. Ini ada Kipungger atau kerja basic, salary basic itu 1.914 untuk tahun 2022. Ini untuk yang program G2G ya. Sedangkan kita nanti programnya itu P2P bisa E7 kita langsung dapat gaji pokok bukan 1.900.000 tapi 2.700.000. Dengan teman kita yang gajinya 1.900.000 aja, ini dapat tunjangan 200.000. Kemudian ada Yonjang Kendro Sutang, yaitu lembur jam tambahan di luar 8 jam itu 515.000, sekitar 6 jutaan, 200 sekitar 2,5 juta. Kemudian tambah Yuil Kendro Sutang atau tambahan kerja di hari libur itu sekitar 783.000, sekitar 8-9 jutaan. Total gaji teman kita yang sudah ada di sana 3.400.000. Itu kalau dirupiahin sekitar 36-37 juta rupiah. Gaji segini, Mas. Ini gaji segini dengan basic 1.900.000, sedangkan kita nanti bekerja di sana basicnya 2.700.000 loh, sudah 2.700.000. Otomatis kalau ada lemburan seperti ini ya gaji lebih besar. Makanya saya ngomong gaji 30 juta itu
gaji minim teman-teman tak nanti di sana yang namanya welder itu gaji, saya nggak bicara manis ya, cuma dari teman-teman saya yang bekerja di welder itu udah biasa nerima 45 ke atas. Tapi saya ngomong pahit ya, basic aja nanti teman-teman cuma dapat 30 juta. Belum lembur, belum tunjangan yang lain-lain. Basic itu sudah termasuk makan dan asrama. Gitu. Program weldernya nanti di persyaratan itu laki-laki usia 20 sampai 45 tahun ya kemarin. Tadi saya tulis 44 tahun. Nanti untuk Mas Asep saya akan menanyakannya. KTP, akte paspor, sertifikat LAS, GMAW, GTAW atau FCAW yang 3G minimal, ijazah minimal SMA, SKCK Polda, vaksin, tinggi badan minimal 160, berat badan mengikuti. Itu untuk diklat ini untuk orang yang tidak punya sertifikat. Kalau yang sudah sertifikat nggak usah hiraukan diklatnya. Cuman ajukan ini, nanti teman-teman bisa lanjut proses daftar gratis. Kemudian ada tes KOSIPA, diklat bahasa Korea, kontrak dan visa turun, langsung bekerja di Korea. Gaji basic 2.700.000 sekitar 29 sampai 30 juta. Kontrak kerja 2 tahun. Ini untuk pembiayaannya, saya akan menjelaskan pembiayaan. Jadi saya tahu teman-teman sudah terbiasa untuk bekerja ke luar Jawa atau Kalimantan atau Batam biasanya yang paling banyak. Itu untuk transportasi aja kita dibayar oleh perusahaan, gitu kan ya. Kita dibayar perusahaan. Tapi kita ke Korea tidak seperti itu, Mas. Saya akan menjelaskan pelan-pelan. Jadi ada biaya pribadi sama biaya dana talang. Ini biaya keberangkatan 100% pakai dana talangan dari perusahaan. Biaya pribadinya apa? Teman-teman cuma diambil 2 juta rupiah untuk awalan. 2 juta itu untuk ujian. Ujiannya nanti yang uji orang Korea. Uang dipegang sampean, nggak usah kasih ke perusahaan. Ketika sudah ujian, baru dimintain 2 juta. Ketika ujian sudah lolos, nanti ada sertifikat KOSIPA, sertifikat yang dikeluarin setelah ujian. Jadi ujian itu buat ambil sertifikat yang masih sertifikat kelas yang diakui Korea. Gunanya apa sih ini sertifikat ini? Sertifikat ini gunanya untuk pengajuan visa E7. Kita nggak punya sertifikat ini, berarti nggak bisa berangkat ke Korea. Kemudian setelah biaya ini dan ini ada diklat bahasa 8 juta. Kita sudah bekerja sama dengan LPK Tunas Muda Insani. Itu nanti sudah mendapat makan, asrama, sama peralatan sekolah. Gitu. Jadi kita modalnya segini aja. Bisa berangkat ke Korea, gaji minimal 30 sudah bersih dari makan sama asrama. Kenyataannya lebih, Mas, dari segitu. Nanti bisa tanya-tanya sama orang yang sudah ada di Korea gitu. Ini untuk programnya. Kemudian keberangkatan, yaitu ada medical, PCR, apply visa, tiket pesawat, transportasi bolak-balik ke Jakarta. Kemudian ada tanda tangan kontrak antar perusahaan dan ke agensi semua, dapat koper juga, sepatu, celana, jaket, komplit. Itu pembiayaan 86 juta, bisa pakai dana talangan gitu. Itu yang kita perlu untuk biaya awal itu hanya 2 juta rupiah untuk tesnya saja. Untuk tesnya saja itu 2 juta. Setelah 2 juta itu setelah teman-teman bayar 2 juta dan lolos, sudah dipastikan 100% bisa berangkat ke Korea. Gitu. Dengan fasilitas dan kelebihan yang sudah saya jelaskan di awal. Sangat menarik kata saya. Kalau saya yang ex-Korea dan teman-teman yang sudah tahu negeri Korea itu seperti apa, negeri ginseng, ya. Dengan pembiayaan segini itu menurut kami yang tahu Korea,
kecil. Saya sudah paham tentang teman-teman welder itu sudah biasa diakomodasi oleh perusahaan. Cuma dalam konteks ini kita berbeda. Kita keluar negeri dengan jaminan yang setimpal lah bahasanya. Kalaupun kita sakit, kita kenapa-napa, itu asuransi kita full gratis di Korea untuk berobat di rumah sakit. Kemudian bahasa kasarnya, sampai kita cacat permanen, itu maaf aja ya, kalau jari terputus saja dapat asuransi 150 juta ke atas. Itu untuk jari aja, apalagi nyampe nyawa, itu sudah besar banget asuransinya. Jadi kita disahkan oleh negara dan dilegalkan, diresmikan untuk prosesnya di bawah perlindungan BP2MI. Gitu. Jadi kalau surat dari Korea pengesahan kan sudah disahkan oleh Korea, nanti mungkin akhir bulan ini akan datang, langsung kita ke PP2MI untuk mengambil pengesahan dalam negeri. Begitu juga minggu depannya langsung ada ujian. Kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang berminat, silahkan nanti kirim CV, kemudian saya akan atur jadwal untuk bertemu langsung dan ngasih jadwal untuk ujiannya. Oke, mungkin penjelasan untuk welder Korea sampai ini aja. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Dibuka aja. Jangan pakai chat, Mas. Mengkami kami nung pinanggolak sih. Oh, nanti bikin lagi kalau Bapak harus mau di link juga. Mangul. Ya, ada pertanyaan siapa? Penjelasan job welder. Oke, teman-teman yang mau bertanya silahkan buka mikrofonnya. Buka mikrofonnya terus bertanya. Izin bertanya, Bang. Ya, bertanya. Ya, silakan Bapak dulu. Pak Arifin, suaranya tadi berisik banget. Ada apa ya? Itu gimana itu? Ya atau gimana? Untuk diklatnya itu bahasa. Untuk diklat bahasa itu ketika untuk diklat bahasa itu ketika teman-teman sudah lolos ujian yang diujikan oleh orang Korea. Itu. Ini Zoom-nya akan habis dalam 1 menit. Nanti akan saya share di grup ya. Zoom baru buat sesi tanya jawab. Karena ini kayaknya Zoom-nya cuma 40 menit sih. Ya. Oh, bisa. Oke, saya share Zoom baru di grup ya. Oke, terima kasih.